Bisa saudara sampaikan kepada majelis untuk para kuasa hukum tergugat satu dan menggugat untuk para majelis. Kuasa hukum tergugat 2, apakah saudara sudah mempersiapkan saksi? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara dapat menghadirkan saksi-saksinya? Dapat, Yang Mulia. Silakan untuk dihadirkan dalam sidang. Saudara bernama Haji Yusuf Parnai. Usia sekarang sudah 63 tahun. Saudara pernah menjabat sebagai wali kota Balikpapan. Betul? 2001 sampai tahun 2001. Berarti 2 periode saudara sebagai wali kota Balikpapan. Betul, Pak. Saya hadir di sini sebagai saksi telah terjadinya sengketa tanah akibat jual beli Terkait dengan SK yang saudara saksi keluarkan atau berikan untuk objek sengketa tersebut. betul, Pak. Betul. Tadi saudara saksi juga sudah mengeluarkan SK dari objek yang menjadi sengketa sekarang. Tolong saudara saksi Usul permasalahan ini. silakan dijelaskan. Asal usul tanah ini lahan yang bersengketa pada tahun 1991 ada warga dari Pulau Jawa yang terkena. Pemerintah Kota Balikpapan, saya sebagai wali kota melakukan pelepasan. Saksi mengeluarkan SK tersebut. Saya mengeluarkan SK tersebut. Aliman itu memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak diganggu dari pihak manapun. Pada tahun 1996 antara pemerintah daerah Kota Balikpapan pada saat itu juga pernah membuat perjanjian lainnya dengan kelompok tani 75. Ada. Bisa saudara saksi jelaskan mengapa perjanjian itu dibuat? Dilihat perwakilan dari 75 warga yang bermaterai cukup dan telah ditandatangani kedua belah pihak. Jadi kewajiban yang ditentukan tersebut sebetulnya tidak menjalankan menurut pendapat saksi. Gimana? Sudah dijalankan kewajiban yang tercantum dalam SK tersebut. Sudah. Cukup yang boleh. Beberapa lampau lalu bahwa lahan yang warga terdiri dari yang ditempati dari warga terdiri dari 75 kakak juga meski jangka waktu belum tercapai. Tidak benar. Jadi tidak benar. Tidak benar. Saudara saksi saya hormati, apakah benar bahwa pada saat Anda menjabat sebagai wali kota, pemerintah Kota Balikpapan membeli tanah tersebut dari PT SDA dan melepas atau menjual tanah yang pemerintah Kota beli dari pihak SDA itu prioritas utama kembali kepada pihak PT SDA. Benar. Jadi prioritas utama tertuju pada pihak SDA saja. Iya, benar. Walaupun ada tawaran yang lebih mahal dari pihak lain. Iya. Saudara saksi bernama Rizal Effendi. Iya. Saudara sekarang aktif sebagai wali kota Balikpapan. Iya. Mengerti
kenapa saudara dihadirkan dalam sidang hari ini? Tersebut kepada PT Sejahtera Jaya Abadi merupakan inisiatif dari saudara selaku pemimpin. Tidak. Jika tidak, lalu apa inisiatif dari siapa? Baik, Bapak sendiri. Saudara saksi, bagaimana proses di internal pemerintah Kota Balikpapan dalam pengalihan hak atas tanah tersebut kepada PT Sejahtera Jaya Abadi? Baik Bu, saya ingatkan pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan rapat internal melalui PNS pegawai pemerintah Kota Balikpapan, kemudian melakukan 2010 telah dilakukan perjanjian jual beli dengan pihak PT. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Kota Balikpapan menjual tanah tersebut kepada PT Sejahtera Jaya Abadi? Karena masyarakat di daerah tersebut sudah tidak mengeluarkan tersebut, sehingga betul terabaikan oleh setelah itu pemerintah Kota Balikpapan kembali ke PTS. Yang terhormat saudara saksi, yang saya ingin tanyakan adalah apakah harga jual beli tanah yang diajukan oleh PT Sejahtera Jaya Abadi di bawah harga pasar maupun NJOP yang berlaku saat ini? Iya, bagi pemerintah Kota Balikpapan. Iya Pak, pemerintah Kota Balikpapan mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Tapi kenapa Bapak selalu tetap mengotot untuk menjual tanah itu kepada pihak itu ya? Ya Pak, karena dalam proses dan telah perbedaan dan banyak kelompok warga sendiri berkomisi dari supir dalam perjalanan. Keterangan dari saksi yang kami hadirkan ini dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Keberatan yang mulia, kami menyampaikan keberatan kami karena memang saksi ini berdosa. Keberatan yang mulia. Saat ini kalau klien kami sudah mengalami kerugian yang cukup banyak, mohon dicatat yang mulia. Kami sendiri Keberatan yang mulia. meminta staff-staffnya untuk Keberatan yang mulia. saya belum bicara yang mulia. Silakan. Tergugat Keberatan yang mulia, kami tidak pernah menghina, kami hanya ingin mempertahankan hak kami. Terima kasih yang mulia. Kuasa hukum penggugat diberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat. Saudara saksi, saudara bernama Fadli Sofian. Saudara sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kota Balikpapan. Saudara dihadirkan dalam sidang hari ini, apakah saudara mengerti? Mengerti ya. Saya hadir di sini karena masalah sengketa yang terjadi akibat jual beli antara pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual, maksudnya dijual kembali oleh Pemda Kota Balikpapan kepada PT Sejahtera Jaya Abadi? Ya. Nilai transaksinya 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Lahan yang ditempati Kabupaten 75 kepada PT Sejahtera. Pernah ya? Hadir pada rapat-rapatnya juga hadir ya? Dari hasil rapat itu kira-kira yang menyetujui terjadinya transaksi ada itu dari pihak mana? Dari Kelompok tani tidak setuju bahwa tanah yang diberikan kepada Kabupaten 75 untuk tetap melanjutkan Saudara saksi yang saya mau. Baik, silakan saudara saksi dan meninggalkan ruangan. Saudara bernama Dr. M. Ahmad sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan kehadiran profesi saudara hukum perdata. Sekarang saudara saksi ahli coba jelaskan bagaimana prosedur pembatalan suatu surat keputusan.
prosedur pembatalan suatu perlu dicatat bahwa pihak yang merasa dirugikan harus membuat surat gugatan. Tapi perlu dipahami pula bahwa gugatan hanya bisa diberi klausul sepakat keputusan, maka pasal tersebut diberi waktu selama 4 bulan lamanya. Hukum tergugat kedua, apakah saudara ada yang bertanya kepada saudara? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kata Balikpapan dengan PT Sejahtera Jaya Abadi. Bisa. Jika kita bicara tentang perjanjian, maka dua tentang syarat, yang ketiga bicara tentang adanya objek, dan yang keempat bicara tentang sebuah pihak halal. Ketika keempat esensi ini telah terpenuhi, maka jelas bahwa perjanjian itu harus sah. Tapi perjanjian tidak bisa sah ketika di dalamnya memuat ada pemaksaan, kekhilafan yang kita mengaitkan dengan status jual beli. Maka ketika keempat esensi itu terpenuhi, maka jelas bahwa status perjanjian jual beli tersebut sah. Seperti itu. Bagaimana pandangan saudara saksi ahli abadi dengan pemerintah daerah Kota Balikpapan? Tetap sah. Saudara saksi, bisa ahli jelaskan bagaimana prosedur pembatalan suatu perjanjian? Tersebut batal. Jadi semua dikembalikan kepada pengadilan. Saudara ahli, apabila muncul perjanjian yang baru tentang suatu objek yang sama, apakah perjanjian baru tersebut dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya? Bisa. Bisa saudara saksi jelaskan? Jika kita mengkaitkan pada pasal 1233 bahwa perdata bahwa harus sifatnya sama dengan perundang-undangan. Seperti itu. Saudara ahli? Apakah perwakilan tersebut dapat dikategorikan sudah melibatkan masyarakat? Iya, bisa. Terlibat sebagai masyarakat. Saudara ahli mengatakan siapa saja bisa. Apakah ketua RT atau lurah bisa dianggap sebagai perwakilan masyarakat? Bisa. Syarat objektif dalam suatu perjanjian. Syarat objektif dalam perjanjian itu terbagi dua. Yang pertama adanya objek, yang kedua kami sebagai mobil, kapal, pesawat. Sedangkan barang yang tidak bergerak itu bisa dipahami sebagai tanah dan lain. Pemerintahan yang baik itu termasuk dari bagian sebab yang halal. Iya, termasuk bagian dari sebab yang halal. Apakah dalam perjanjian itu Pemkot Balikpapan mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik? Apa akibat hukumnya bagi perjanjian Transparansi, yaitu asas keterbukaan, di mana pihak-pihak tersebut hadir dalam merapat dalam diskusi tersebut untuk membahas agenda tersebut. Maka ketika itu Saudara saksi ahli, apakah ada yang akan ditambahkan? cukup ya boleh. Kesempatan pada para pihak untuk mempersiapkan dan menyampaikan kesimpulan dalam sidang berikutnya. Kepada saudara kuasa hukum terlibat 1, kapan saudara bisa? Kami dari tergugat kuasa hukum tergugat 1 akan menyampaikan kesimpulan kira-kira setelah 1 minggu dari sidang ini, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2012. Maka sidang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 210/2012/PN-PTP dinyatakan ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 29 Oktober 2012.